Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayunira Amuda Putri. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah simulasi wawancara kerja di perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana proses wawancara kerja, mulai dari memperkenalkan diri, menjawab pertanyaan dari pewawancara, hingga menjawab dengan jawaban yang relevan dan profesional. Saya juga akan mempresentasikan sedikit mengenai profil perusahaan dari PT Gudang Garam sebagai salah satu produsen terbesar rokok di Indonesia. Semoga video ini dapat menginspirasi dan membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi wawancara kerja. Langsung saja, yuk kita mulai. PT Gudang Garam didirikan pada tahun 1958 oleh Surya Wonowijoyo di Kediri, Jawa Timur. Perusahaan ini awalnya merupakan usaha keluarga yang memproduksi rokok kretek tradisional. Dengan dedikasi yang tinggi terhadap kualitas, Gudang Garam berkembang menjadi salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia yang produknya dikenal secara luas baik secara domestik maupun internasional. Pada akhir tahun 2023, berdasarkan data Nielsen, Gudang Garam memiliki pangsa pasar rokok domestik sebesar 21,2% yang produknya sudah dikenal secara luas oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Selain berfokus pada inovasi dan efisiensi produksi, Gudang Garam juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui program CSR atau tanggung jawab sosial dan pembangunan ekonomi lokal. Salah satunya adalah pembangunan Bandar Udara Doha Kediri yang sudah bertaraf internasional. Pembangunan ini diharapkan dapat memperluas atau membuka lapangan pekerjaan baru dan membuka peluang usaha bagi masyarakat Kediri dan sekitarnya. Perusahaan ini menawarkan lingkungan kerja yang dinamis, peluang karir yang luas, serta manfaat kompetitif bagi karyawannya. Selanjutnya adalah visi dan misi dari PT Gudang Garam. Visinya yaitu menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan bangsa yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Atur Dharma yang merupakan misi persoalan, yaitu kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah prasyarat kesuksesan. Kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Karyawan adalah mitra usaha yang utama. Selanjutnya adalah lokasi dari PT Gudang Garam. Gudang Garam memiliki fasilitas produksi rokok kretek di dua lokasi. Yang pertama di Jalan Semampir 2 nomor 1 Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur. Dengan jumlah penduduk lebih dari 290.000 jiwa yang merupakan pusat perdagangan regional sekaligus lokasi kantor pusat perseroan. Fasilitas produksi kedua berlokasi di Dusun Kaliputih, Sumber Suko, Gempol, Sumber Seko, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Dari kedua fasilitas produksi ini, perseroan mampu memenuhi permintaan rokok yang ada. Berikutnya adalah produk dari PT Gudang Garam yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada SKT dan Klobot atau sigaret kretek tangan dan Klobot yang terdiri dari ada Gudang Garam Merah 10, 12, 16, Gudang Garam Jaya 12, dan Gudang Garam Patra 12. Yang kedua ada sigaret kretek mesin yang tarnya tinggi, yaitu ada Gudang Garam Internasional 1250, Gudang Garam Signature 12, dan GG Move 12. Yang ketiga ada jenis sigaret kretek mesin yang tarnya rendah, yaitu ada Gudang Garam Signature Mild 1216, GG Mild 16, dan GG Silver 16. Produk-produk lainnya yaitu ada Gudang Garam Deluxe 1216, Sriwedari 12, Sriwedari Biru Lurik 12, Gudang Garam Klobot 6 dan 12, Surya 12, Surya 16, Surya 50, Surya Merah 12 16, Surya Profesional 16, Surya Eksklusif 16, dan yang terakhir ada Surya Profesional Mild 16. Berikutnya adalah kesempatan karir di PT Gudang Garam. PT Gudang Garam sendiri menawarkan berbagai benefit menarik bagi karyawannya, termasuk gaji dan tunjangan yang kompetitif, program pengembangan karir yang terstruktur,
asuransi kesehatan dan jiwa, tunjangan hari raya dan tunjangan lainnya, lingkungan kerja yang profesional dan kondusif, kesempatan untuk berkembang dan belajar bersama para profesional di bidangnya. Nah, kemudian proses seleksi di PT Gudang Garam melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama ada seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara, dan medical check-up. Per Desember 2024 ini, Gudang Garam sedang membuka lowongan pekerjaan untuk asisten kepala bagian aktivitas media pemasaran atau desain yang berlokasi di Jakarta. Teman-teman bisa langsung apply di laman han.gudanggaramtbk.com. Nah, itu tadi adalah profil dari PT Gudang Garam Tbk. Sesi selanjutnya adalah simulasi wawancara kerja. Sebelum itu, saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Bunira Muda Putri, lulusan D4 Keuangan dari kampus Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri dengan IPK 3,85. Saya memiliki pengalaman magang di PT PLN UP3 Kediri sebagai bagian dari tim keuangan dan umum. Di sana saya membantu menyusun laporan keuangan, menangani transaksi harian, serta mendukung pengelolaan anggaran dan monitoring. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman organisasi di UKM English Club sebagai bendahara, di mana saya melakukan pengelolaan anggaran dan membantu memperkenalkan sistem akuntansi berbasis digital untuk mengelola pengelolaan keuangan agar lebih efektif. Selain itu, saya juga memiliki sertifikasi CAP, yaitu Certificate Accurate Professional, dan pelatihan Microsoft Office sehingga membantu kemampuan teknis saya. Saya sangat tertarik dengan PT Gudang Garam Tbk karena reputasinya sebagai perusahaan yang besar tidak hanya berfokus pada profitabilitas saja, tapi juga berkontribusi terhadap masyarakat. Contohnya pada tahun 2023, PT Gudang Garam membangun dinding sungai di Jambiru Kediri. Selain itu, dengan pengalaman saya di bidang keuangan, saya yakin dapat memberikan kontribusi dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan di PT Gudang Garam. Selain itu, lokasi penempatan di Kediri juga memungkinkan saya untuk bekerja di tempat yang lebih familiar sehingga saya dapat berkontribusi lebih maksimal. Saya selalu memulai dengan menyusun prioritas berdasarkan urgensi dan dampak dari tugas tersebut. Selain itu, saya menggunakan Microsoft Excel dan kalender digital untuk menyelesaikan tugas agar selesai tepat waktu. Jika ada tugas yang membutuhkan koordinasi tim, saya memastikan bahwa komunikasi berjalan dengan baik sehingga dapat menghindari hambatan yang akan datang. Selain memiliki latar belakang akademik yang kuat di bidang keuangan, saya juga memiliki pengalaman kombinasi di bidang teknis dan kepemimpinan. Selama saya menjadi wakil ketua di organisasi GIBE, saya terbiasa memimpin tim, mengelola acara, dan menjalin hubungan dengan pihak eksternal. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan teknis yang mendalam seperti mengoperasikan Accurate dan Microsoft Office, yaitu Word, Excel, PowerPoint, ataupun Access yang sangat relevan dengan posisi saat ini. Dalam 5 tahun ke depan, saya berharap dapat berkembang menjadi profesional di bidang keuangan, khususnya analisis keuangan. Saya juga ingin berkontribusi terhadap inisiatif
dalam pengembangan efisiensi pengelolaan keuangan perusahaan dan mengambil peran lebih besar dalam proyek strategis pada PT Gudang Garam Tbk. Dalam situasi tersebut, yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan atasan saya. Saya mendiskusikan pekerjaan saya di kantor, apakah dapat diberikan kepada rekan kerja ataupun harus saya selesaikan terlebih dahulu. Sementara itu, keluarga saya juga menghubungi keluarga saya yang lain untuk mendukung orang tua saya, sehingga saya dapat memastikan bahwa pekerjaan atau tanggung jawab saya di kantor dan di keluarga akan tetap terpenuhi. Ya, ketika menjadi bendahara di UKM English Club, saya dihadapkan pada sebuah anggaran yang terbatas untuk acara yang besar. Nah, saya harus memutuskan apakah saya harus mengulangi skala acara ataupun mencari dana tambahan melalui sponsor. Setelah berdiskusi dengan tim, saya memutuskan untuk mencari tambahan dana melalui sponsor ataupun tambahan iuran anggota dan mengevaluasi atau mengatur ulang anggaran untuk fokus pada prioritas utama. Keputusan ini berhasil dan acara tersebut berjalan dengan lancar. Jika saya tidak lolos, saya akan tetap menghargai kesempatan ini dan melihatnya sebagai pengalaman berharga untuk pengembangan diri. Namun, saya tetap berharap dapat bergabung dengan PT Gudang Garam dan dapat memberikan kontribusi yang terbaik. Saya selalu mengikuti SOP perusahaan dan membatasi data agar tidak keluar pada pihak eksternal. Dengan cara saya akan membagi WhatsApp saya menjadi WhatsApp pribadi ataupun WhatsApp bisnis, kemudian email saya juga. Intinya saya akan membedakan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi saya sehingga dapat memastikan bahwa tidak dapat kebocoran data keuangan perusahaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, apakah PT Gudang Garam memiliki pengembangan untuk karyawannya seperti sertifikasi ataupun pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pada staf keuangan di PT Gudang Garam?